Yang pertama adalah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang dikenal juga dengan kata Dokuritsu Junbei Shosakai. Faktor dibentuknya BPUPKI itu adalah karena terdesaknya Jepang dalam Perang Dunia Kedua pada akhir September 1944. Karena terdesak tersebut, pemerintah Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, dan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso. Tujuan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar tidak melawan Jepang serta untuk membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Alasan Jepang membentuk BPUPKI adalah untuk merealisasikan janji kemerdekaan yang disampaikan Jepang kepada rakyat Indonesia, agar rakyat Indonesia tidak curiga sama sekali. BPUPKI diumumkan untuk dibentuk yaitu pada tanggal 1 Maret 1945, dan anggota BPUPKI dilantik yaitu pada tanggal 29 April 1945. Jenderal Kumakichi Harada adalah orang yang membentuk BPUPKI. Jadi, BPUPKI diketuai oleh Dr. Haji Muhammadudiningrat dan wakilnya adalah R.P. Suroso dan Ichi Bangase. Anggota BPUPKI awalnya beranggotakan 60 orang, lalu ditambah 7 orang Jepang menjadi 67 anggota. Tugas BPUPKI adalah untuk mempersiapkan dan menyelidiki hal-hal yang bersangkutan dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Jadi, ada 3 tokoh yang menyampaikan usul mereka tentang konsep dasar negara. 3 tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi, usulan pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin dengan cara pidato pada tanggal 29 Mei 1945, yang isinya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia juga menyampaikan dengan cara tertulis yang disampaikan pada tanggal 30 Mei 1945, yang isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan kedua disampaikan oleh Dr. Supomo mengenai konsep dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945, yang isinya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Usulan ketiga mengenai konsep dasar negara disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang isinya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu, Pancasila diringkas menjadi Trisila dan diringkas lagi menjadi Ekasila. Karena tidak tercapainya kata mufakat tentang konsep siapa yang akan digunakan untuk dipakai sebagai dasar negara, maka BPUPKI membentuk Panitia 9 yang anggotanya beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Anus Muhammad Hatta, dan anggotanya adalah Wahid Hashim, Kahar Muzakir, Mr. A.A. Aramis, Abi Kusno Joko Suroso, Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Jadi pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 pun menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang diberikan nama oleh Muhammad Yamin. Lalu isi Piagam Jakarta dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945 yang isinya belum direvisi, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya komplain dari rakyat bagian Indonesia Timur, maka Muhammad Yamin, Agus Salim, dan beberapa rekannya berdiskusi untuk menggantikan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Dan setelah direvisi, hasilnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan UUD di Indonesia dirumuskan oleh BPUPKI yang dilaksanakan pada sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam membentuk UUD, BPUPKI membentuk panitia perancang UUD yang menyetujui isi Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945, dan itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lalu panitia perancang UUD membentuk panitia kecil perancang UUD yang diketuai oleh Supomo, dan anggotanya adalah Ahmad Subarjo, Agus Salim, dan Sukiman. Juga membentuk panitia penghalus bahasa yang anggotanya adalah Supomo, Hussein, Djajadiningrat, dan Agus Salim. Hasil kerja panitia perancang UUD adalah pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945. Karena tugas BPUPKI telah selesai, maka dibentuklah PPKI yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945 seiring dengan dibubarkannya BPUPKI. PPKI atau yang lebih sering dikenal dengan Doktrin Junbi Inkai itu beranggotakan yang pada awalnya adalah 20 orang, kemudian ditambah 7 orang Indonesia menjadi 27 anggota. Itu alasannya adalah untuk membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa PPKI telah bebas dari campur tangan Jepang. Orang yang mendirikan PPKI adalah Jenderal Terauchi. Jadi PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Handus Muhammad Hatta. Tugas PPKI adalah melanjutkan apa yang telah diselesaikan oleh BPUPKI dan mempersiapkan perangkat negara yang mau merdeka. Jadi, pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Handus Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Djajadiningrat ke Dalat, Vietnam, yaitu untuk melantik secara simbolis anggota PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang pertamanya, dan hasil dari sidang tersebut adalah mengesahkan dasar negara dan UUD 1945, mengangkat Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk menggantikan dan membantu presiden dalam pekerjaannya selama sementara waktu. Perbedaan pendapat dan kesepakatan dalam sidang BPUPKI. Jadi, kalau dalam sidang BPUPKI yang pertama, perbedaan pendapatnya adalah mengenai dasar negara, dan kesepakatannya adalah dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta. Kalau dalam sidang BPUPKI yang kedua, perbedaan pendapatnya adalah dalam bentuk negara. Usulnya adalah negara monarki, negara Islam, negara republik, dan yang lainnya. Dan kesepakatannya adalah negara republik. Yang kedua mengenai wilayah Indonesia. Usulnya adalah seluruh wilayah bekas jajahan Belanda, Malaysia, Belanda Borneo, Irian, Timur Timur, dan yang lainnya. Tetapi kesepakatannya adalah wilayah Indonesia terdiri dari seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Yang kedua adalah perbedaan pendapat dan kesepakatan dalam sidang PPKI. Jadi yang pertama perbedaan mengenai konsep dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta, yaitu sila pertamanya.
Dan kesepakatannya adalah dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah syarat menjadi presiden. Usulnya harus beragama Islam. Dan kesepakatannya adalah syaratnya wajib warga negara Indonesia. Jadi, arti penting BPUPKI bagi bangsa Indonesia adalah telah membuat dan merumuskan rancangan UUD dan dasar negara. Dan arti penting PPKI bagi bangsa Indonesia adalah telah mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia.